Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta luang waktu sehingga teman-teman dapat menyaksikan video saya ini. Tak lupa pula, marilah kita ucapkan selawat serta salam kepada Nabi junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, adapun pertemuan ceramah kita pada hari ini yaitu berjudul demokrasi dalam pandangan Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu demokrasi serta bagaimana dalil-dalil yang mengatur tentang demokrasi tersebut. Baik, saya akan menjelaskan tentang demokrasi. Perlu kita ketahui jamaah sekalian, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu artinya demos, yang artinya rakyat atau halayak manusia, dan kratia yang artinya hukum. Secara etimologi, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Berarti kita artikan secara etimologis, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Lantas, bagaimana demokrasi dalam pandangan Islam? Demokrasi memang bukan diktum suatu agama, namun tidak sulit menghubungkannya dengan ajaran Islam. Demokrasi adalah bentuk maju atau sistematika dari cara-cara rakyat untuk bermusyawarah. Jelas, di dalam Islam ada prinsip bermusyawarah dalam memutuskan peraturan hal-hal yang bersifat untuk kepentingan umum. Demokrasi digunakan untuk mencapai kemajuan, kemaslahatan bersama berkaitan dengan sistem pemerintahan dalam bernegara. Islam memperjuangkan kesetaraan, kaidah-kaidah kepemerintahan. Dalam Islam menekankan prinsip kesetaraan. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat ke-13. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min zakariw wal unsa wa ja'alnakum subuha wa qabala litta'aruf innaka akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Maka dari itu, dari surat Al-Hujurat ayat ke-13,
Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasannya di dalam Islam kita sudah dijelaskan bagaimana cara berbangsa, dan adapun suku-suku di negeri Indonesia ini gunanya apa? Bertujuan untuk kita saling mengenal, untuk menguatkan kebangsaan kita atau memajukan negeri ini menjadi negara yang maju serta masyarakatnya saling tolong menolong. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah ayat ke-38 yang artinya, dan bagi orang-orang yang mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki kami berikan kepada mereka. Sudah dapat kita simpulkan atau kita pahamkan di dalam surat Al-Surah ayat ke-38. Sudah jelas bahwasannya sholat kita dirikan, tetapi urusan-urusan kemaslahatan ataupun urusan-urusan dalam bernegara, bermasyarakat, serta perkumpulan ataupun kelompok-kelompok organisasi lainnya yang ada di negeri ini maupun di luar negeri ini, Islam sudah mengajarkan untuk memutuskan sesuatu yang bertujuan untuk kemaslahatan itu dilakukan dengan cara bermusyawarah. Maka dari itu hendaklah kita menjadi mukmin ataupun menjadi orang-orang Islam yang mengutamakan musyawarah. Jangan kita mengikuti hawa nafsu atau hanya memandang pemahaman atau pikiran kita lah yang paling benar, sehingga yang di luar dari Islam kita tidak pernah memikirkan mereka ataupun mendengar. Padahal saudara-saudara kita di non-muslim sudah jelas mereka dalam hal bermusyawarah sangatlah menerima ketika mereka diajak musyawarah. Maka dari itu di negeri tercinta ini kita tinggal bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda-beda, tetapi kita harus tetap satu. Maka dari itu utamakanlah bermusyawarah terlebih dahulu sebelum memutuskan, atau janganlah kita memutuskan sesuai kemauan kita, sesuai pikiran kita sendiri. Mungkin sekianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semua kebaikan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semua keburukan berasal dari diri saya pribadi. Saya memohon maaf apabila ada kata-kata atau kalimat saya yang salah dan menyinggung perasaan penonton semuanya. Saya mohon dimaafkan. Saya Ili Nun wal qalami wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.